Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedapatan laptop yang katanya kata si pemiliknya itu masuk terus ke BIOS. Jadi tiap menyalakan laptopnya itu masuk terus ke BIOS. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita coba nyalakan apa permasalahannya. Dan setahu saya kalau si laptop maupun komputer itu selalu masuk ke BIOS, itu salah satu penyebabnya bisa dikarenakan ada salah satu tombol ya di keyboard laptop itu yang menekan, ataupun bisa juga dari baterainya ya, baterai CMOS-nya yang sudah lemah. Nah, kali ini kita akan coba menyalakan si laptopnya. Oke, kita nyalakan. Oke, menyala ya. Nah, ini berarti sesuai ya dengan apa yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh si pemilik laptop ini. Katanya tiap dinyalakan itu laptopnya selalu masuk ke BIOS ya. Jadi ini adalah tampilan BIOS ya, BIOS atau BIOS. Oke, jadi selalu masuk ke BIOS teman-teman. Nah, untuk yang paling utama ya, sebelum kita mengecek ke bagian yang lain yang lebih rumit, nah kita bisa mencoba hal yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengecek penanggalan ya, atau sistem waktu yang ada di laptop ini tepat atau salah gitu ya, benar atau salah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk keterangannya apakah memang bermasalah atau tidak. Nah, di sini kan tercantumnya tahun 2009. Nah, seandainya kalau saya rubah menjadi tahun sekarang gitu ya, dengan waktu sekarang, nah kalau misalkan nanti dipakai beberapa hari ke depan itu tidak ada masalah ya, berarti memang hanya penanggalannya saja yang berubah gitu ya, karena pengakuan dari si pengguna laptop ini memang laptop ini jarang sekali digunakan. Dan tentunya untuk laptop yang jarang digunakan itu pasti baterai CMOS-nya itu tidak terisi listrik atau memang lemah, dan nantinya bisa bermasalah ya, atau bisa mereset pengaturan BIOS yang ada di laptop ini. Nah, kemudian ya ini tampilan save and exit setup itu selalu muncul ya, seperti ada tombol yang menekan gitu ya. Nah, jadi itu kalau masalah tombol di keyboard yang selalu menekan dengan sendirinya itu memang sering terjadi ya, paling sering terjadi dengan laptop-laptop keluaran terbaru ya, khususnya dengan keyboard tanam seperti ini, itu paling sering terjadi. Nah, jadi untuk teman-teman yang menggunakan laptop dengan tipe tanam seperti ini ya, jangan kaget kalau nanti suatu saat si keyboardnya itu bermasalah. Dan permasalahan yang paling sering itu biasanya sebagian tombol yang ada di sini itu tidak jalan, ataupun ada tombol yang terus menekan gitu. Dan biasanya gejalanya itu pada saat kita membuka aplikasi malah muncul menu-menu yang tidak kita klik gitu ya. Jadi muncul sendiri menu-menunya. Nah, itu bisa diakibatkan karena keyboard yang ada di laptop tersebut itu bermasalah gitu, atau nekan secara terus-menerus. Nah, ini untuk sistem tanggalnya akan saya coba ya. Nah, ini kan tahun 2009, harusnya sekarang itu 2022. Nah, ini kita cek. Nah, ini adalah bulan ya.
sekarang itu bulan 10 tanggal 26. Kemudian untuk jamnya itu adalah jam 12 siang, berarti 12 lebih 11. Nah, seperti ini. Nah, seandainya setelah saya rubah ya sesuai gitu ya penanggalan yang ada di sini, itu nanti si laptopnya kembali lagi menjadi berubah gitu ya pengaturan yang ada di sini. Nah, itu bisa saja diakibatkan karena baterai CMOS-nya memang sudah lemah atau harus sudah diganti. Oke, setelah itu saya akan coba save change and restart ya. Kita akan coba. Nah, setelah saya coba masuk di ini ya, untuk bisa masuk ke Windows itu malah kembali lagi sini. Nah, ini kita diamkan seperti ini malah muncul menu tadi ya, malah keluar kayak dialog gitu. Nah, seperti itu muncul dengan sendirinya ya. Oke, berarti memang ini app ini ya. Nah, ini kita lihat di sini app 4. Oke, kita perdekat dulu ya. Nah, ini kita lihat untuk app 4 save and exit. Nah, ini. Nah, kita akan coba teman-teman, kalau saya mengklik F4 apakah akan muncul menu tersebut. Nah, ini dia teman-teman ya. Nih, saya akan coba satu kali lagi F4. Nah, muncul ya kan? Satu kali lagi saya akan coba diklik F4 ya. Loh, muncul kan? Nah, jadi permasalahannya itu adalah dari keyboard yang memang sudah error teman-teman. Nah, ini keyboardnya itu memang bermasalah. Nah, kalau misalkan sudah bermasalah seperti itu bagaimana caranya? Nah, itu memang ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk melepas dulu ya. Ini tombolnya. Kita bisa melepas tombol F4-nya. Jadi tadi muncul save and exit setup seperti ini, itu karena F4 ya tadi ya. Nah, itu kita harus mencoba membongkar F4 ini. Kalau tidak, kita harus mengganti satu set keyboard yang ada di sini. Kalau misalkan kita sudah bersihkan gitu ya, F4 ini sudah kita bongkar masih saja. Nah, tentunya harus mengganti keyboard. Oke, jadi F4 ini tadi bermasalah. Saya akan coba lepas ya teman-teman. Nah, ini saya congkel. Ini harus hati-hati karena bahannya itu plastik. Kalau misalkan terlalu kasar nanti malah rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita buka saja karena ini lihat teman-teman, ini kecil ya. Nah, jadi si klipnya itu memang kecil, jadi rawan patah. Nah, ini memang terjadi apa ya, kayak neken otomatis. Nah, ini muncul kayak gini kan. Kalau saya tekan F4, nah muncul. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita, nah tuh lihat muncul lagi kan. Berarti memang dari F4 ini yang terlalu sensitif atau memang error gitu. No. Muncul lagi gitu ya. Nah, berarti di sini bermasalah. Nah, ini akan kita coba bersihkan. Oke ya, saya sudah bawa kuas. Kita akan bersihkan ininya. Ya, kita bersihkan seperti ini. Ya, gitu. Terus bersihkan.
Oke, kita akan coba ya. Nah ini, nah saya tidak akan pasang terlebih dahulu ya tombol ini, karena nanti takutkan bermasalah. Jadi nanti saja setelah si laptop ini benar-benar tidak terjadi kerusakan. Oke, setelah itu saya coba sini ya. Oke, ternyata masih masuk ya ke sini, ke menu BIOS. Nah, kemudian di sini juga masih muncul teman-teman. Nah, ini ya. Setelah kita coba bersihkan tetap masih muncul. Nah, masih muncul lagi ya. Ternyata tuh muncul lagi, berarti memang untuk bagian F4 ini sudah bermasalah. Jadi kalau kita bersihkan bagian tombol ini juga masih tidak membuahkan hasil, ya berarti kita harus mengganti keyboardnya ini. Ya mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.